Sejarah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak, dibantu para wali songo pada abad ke-15 Masehi. Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Lokasi Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Masjid Agung Demak dahulunya adalah tempat berkumpulnya wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Inilah yang mendasari Demak mendapat sebutan kota wali. Raden Patah bersama dengan wali songo membangun masjid ini dengan memberi gambar serupa bulus yang merupakan Candra Sengkala Mehmet yang bermakna sirno ilang kertaning bumi. Secara filosofi, bulus menggambarkan tahun pembangunan Masjid Agung, yaitu 1041 Saka. Dari arah timur masjid, terdapat sebuah situs wudhu. Situs wudhu ini dibuat bersamaan dengan berdirinya Masjid Agung Demak. Situs ini pada dulunya digunakan oleh para santri atau musafir sebagai tempat wudhu. Namun saat ini situs kolam wudhu sudah tidak dapat dipakai lagi untuk berwudhu. Saat ini hanya sekedar menjadi benda bagian dari peninggalan sejarah Kerajaan Demak. وابواب الخيرات وابواب الخيرات وابواب الخيرات اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار. Bersebelahan dengan situs kolam wudhu, terdapat Museum Masjid Agung Demak. Museum ini dibuka tiap hari dari Senin hingga Minggu pada jam kerja. Di dalam museum ini menyimpan berbagai barang peninggalan Masjid Agung Demak. Koleksi benda bersejarah di museum ini mencapai lebih dari 60 koleksi. Di museum ini pula menyimpan tiang soko guru yang asli yang dibuat langsung oleh wali songo. 2 buah gentong dari dinasti Ming, pintu beledek buatan Ki Ageng Selo, foto-foto Masjid Agung Demak, kitab suci Al-Quran, 30 juz yang ditulis tangan. Masih di lokasi kompleks Masjid Agung Demak, tepatnya di belakang Masjid Agung Demak, terdapat beberapa makam raja-raja Kesultanan Demak, termasuk diantaranya adalah Sultan Fatah yang merupakan raja pertama Kesultanan Demak dan para abdinya. Di dalam Masjid Agung Demak terdapat 4 tiang utama yang disebut Saka Tatal atau Saka Guru. Dibuat langsung oleh Wali Songo, masing-masing di sebelah barat laut oleh Sunan Bonang,
Sebelah barat daya Sunan Gunung Jati, sebelah tenggara Sunan Ampel, dan sebelah timur laut Sunan Kalijaga. Pintu Masjid Agung Demak dikenal dengan pintu bledek yang dianggap mampu menahan petir. Pintu ini dibuat oleh Ki Ageng Selo, juga merupakan prasasti Candra Sengkala yang berbunyi Nogo Mulat Salira Wani. Makna tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali songo yang memiliki perbedaan menonjol dari para wali lainnya. Perbedaan tersebut diantaranya yaitu dalam hal berpakaian dan berdakwah. Beliau lebih cenderung menggunakan pakaian yang berwarna hitam dengan blangkon khas Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa beliau merupakan sosok seorang yang sederhana. Dalam melakukan dakwahnya, beliau cenderung memasukkan ajaran agama Islam dalam kebiasaan atau tradisi Jawa. Selain itu, beliau memiliki karya seni yang bernuansa Hindu-Buddha. Sejarah hidup Sunan Kalijaga tidak semulus yang dibayangkan. Sebelum menjadi pendakwah, ia adalah Brahmacora alias penjahat. Riwayat kehidupan Sunan Kalijaga melintas batas era kerajaan di Jawa yang silih berganti. Ia menyaksikan perubahan sejak masa akhir kerajaan Majapahit, lalu Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, hingga awal Kesultanan Mataram Islam. Dilahirkan dengan nama Raden Said pada sekitar 1450 Masehi sampai 1513 Masehi yang diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Raden Said merupakan putra dari Bupati Tuban yang sangat dekat dengan rakyat miskin. Di masa mudanya, Raden Said dikenal dengan remaja nakal yang suka berjudi, minum minuman keras, mencuri yang targetnya adalah orang-orang yang kaya dan pelit. Hingga ayah Raden Said kecewa terhadapnya dan langsung mengusirnya. Di saat itu, terjadilah musim kemarau yang sangat panjang, yang membuat masyarakat gagal panen. Namun dalam waktu yang bersamaan, pemerintah pusat memerlukan dana besar untuk mengatasi pembangunan. Dan mau tidak mau, rakyat miskin harus membayar pajak yang tinggi. Raden Said bergerak tanpa pikir panjang untuk membantu rakyat tersebut. Beliau mencuri hasil bumi di gudang penyimpanan ayahnya untuk dibagikan kepada rakyat yang tidak mampu. Biasanya, pada malam hari Raden Said bergerak untuk melakukan aksinya dan hasilnya dibagikan langsung kepada rakyat miskin secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan rakyat sekalipun. Raden Said menggunakan pakaian serba hitam dan topeng layaknya seorang ninja. Raden Said ia juga dikenal dengan julukan Lokajaya, yang artinya adalah penguasa wilayah. Suatu waktu, orang yang akan dirampoknya adalah Sunan Bonang. Karena pengaruh Sunan Bonang itulah, Raden Said akhirnya sadar dan bertobat, serta tidak lagi merampas harta dan melakukan perbuatan tercela. Sunan Bonang kemudian menjadi guru spiritual Raden Said. Selain belajar Islam kepada Sunan Bonang, Raden Said juga menekuni kesastraan Jawa dan belajar mendalang. Kelak, pengetahuan seni dan budayanya inilah yang dijadikan sarana dakwah Islam oleh Sunan Kalijaga sehingga diterima oleh
berdakwah dengan pendekatan seni dan budaya. Ia amat mahir mendalang dan menggelar pertunjukan wayang. Sebagai dalang, ia dikenal dengan julukan Ki Dalang Sido Brangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, atau Ki Unehan. Berbeda dengan pertunjukan wayang lainnya, Sunan Kalijaga tidak mematok tarif bagi yang ingin menyaksikan pertunjukan beliau, melainkan cukup dengan menyebut kalimat sodo atau 2 kalimat syahadat dengan tiket masuknya. Dengan begitu, orang-orang yang menyaksikan pertunjukan wayang Sunan Kalijaga sudah masuk Islam. Berkat kelihayan Sunan Kalijaga berbaur, lambat laun masyarakat setempat mengenal Islam pelan-pelan dan mulai menjalankan syariat Islam. Sunan Kalijaga juga menambahkan karakter-karakter baru seperti Punakawan yang terdiri atas Semar, Bagong, Petruk, dan Gareng. Selain menggelar pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga juga mengubah tembang-tembang yang syarat dengan muatan keislaman, seperti Kidung Rumekso Ing Wengi, Ler Ilir, dan lain sebagainya. Ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Dialah menggagas baju takwa, perayaan sekaten, grebeg maulud, serta lakon carangan layang, Kalimasada dan Petruk Dadi Ratu. Landscape pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin serta masjid yang diyakini pula dikonsep oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menikahi Siti Zainab, adik dari Sunan Gunung Jati. Istrinya yang lain adalah Dewi Sarah, putri Maulana Ishak. Dari istri-istrinya itu, Sunan Kalijaga memperoleh beberapa anak. Di antaranya adalah Watisworo atau Sunan Penggung dan Sunan Muria. Kedua anaknya itu melanjutkan dakwah yang dirintis Sunan Kalijaga. Tidak ada catatan pasti yang menyebutkan kapan Sunan Kalijaga meninggal dunia. Makamnya terletak di Desa Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Makamnya hingga sekarang masih ramai diziarahi, yang kira-kira berjarak 3 km dari Masjid Agung Demak.